Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Dan, Li Qiye tersenyum pada pria yang cemas itu. Yang mulia, dunia akan berubah setelah kepergian Penatua Sun, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan tentara dan militer di dinasti tersebut. Yang pertama tidak mematuhimu adalah rahasia perak, lalu legiun pusat, dan sisanya. Tanpa ketujuh legiun ini, para pejabat bukanlah satu-satunya yang tidak akan mengikuti perintah Anda. Silsilah seperti 5 kekuatan besar akan mulai mengingini otoritas dan tanah Anda. Mereka bahkan mungkin memulai kampanye melawan Anda sementara tidak ada yang menjawab panggilan Anda. Itu adalah sebuah kesalahan, Yang Mulia. Jiadi kecewa dengan pemuda itu. Terus, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Selama langit masih di atas, bumi masih ada untuk dinikmati dan disia-siakan. Mungkin akulah yang akan melakukannya. Jiadi menghela nafas lagi. Pensiunnya Leng Ying telah menentukan segalanya. Satu-satunya hal yang bisa dia harapkan saat ini adalah agar Li Qiye menjadi dewasa dan berhenti bertindak sesuka hati. Yang Mulia, ya, langit tidak runtuh tetapi kerajaan Anda sedang dalam masalah. Hidupmu juga dalam bahaya, Jiadi berkata dengan tulus. Itu berarti permainannya berakhir saat kerajaannya lenyap, tapi bagaimana dengan seumur hidup? Saya masih menunggu seseorang yang mampu mengambilnya. Li Qiye tersenyum. Jiadi meratapi dalam ingatannya. Pada titik ini, dia mulai menyaring pilihan Lucidity dalam memilih Li Qiye. Meskipun demikian, dia tetap mempertahankan keyakinan dan kesetiaannya terhadap Lucidity. Tidak ada rahasia yang luput dari perhatian. Meskipun tidak ada pengumuman publik mengenai pensiunnya Sun Leng Ying, mereka yang aktif peduli masih mengetahuinya. Sun Leng Ying akan pensiun. Sok adalah reaksi pertama. Mengapa raja baru mengizinkannya? Banyak yang tidak mempercayainya. Semua orang tahu bahwa raja mengandalkan Leng Ying untuk stabilitas dan tidak bisa menekan faksi lain sendirian. Mungkin raja baru ingin menghancurkan potensi oposisi. Bagaimanapun, Leng Ying masih menjadi bagian dari rezim lama dan dengan kehadirannya, raja tidak dapat memiliki otonomi penuh. Orang lain sedang berpikir, tanpa Leng Ying, raja baru ini tidak dapat menangani 7 legiun dan menstabilkannya. Saya bahkan tidak berpikir dia bisa tetap bertahta atau mempertahankan hidupnya, apalagi memiliki pemerintahan penuh. Seorang master sekte mencibir. Pada akhirnya, Lucidity King adalah unik. Hanya orang seperti dia yang bisa mempertahankan kendali atas 9 rahasia setelah membunuh semua lawannya. Yah, raja baru ini cukup bodoh. Seorang raja kerajaan menganggap membiarkan Leng Ying pensiun adalah pilihan yang tidak masuk akal. Kita tidak perlu bertanya-tanya, apakah Anda melihat pengobatan konyol itu? Seorang leluhur tertawa, meminta keindahan dari 5 kekuatan besar sebagai penghormatan. Raja seperti itu akan mampu melakukan hal lain. Kemungkinannya ada di sini, gedung-gedung tertinggi akan runtuh karena badai yang akan datang. Nenek moyang lain memiliki kilatan dingin di matanya. Suasana berbeda memenuhi kamp 7 legiun setelah mendengar kepergian Leng Ying. Mereka punya rencana berbeda, beberapa ingin tahu apa yang akan dilakukan Leng Ying karena pengaruhnya. Namun, mereka menemukan bahwa dia telah menghilang sepenuhnya setelah meninggalkan istana. Sepertinya dia ingin dibiarkan sendiri. Pada hari kedua berita ini, Legiun Rahasia Perak mulai bergerak menjauh dari kota kekuasaan. Rahasia Perak akan pergi. Orang lain tentu saja memperhatikan hal ini. Sementara itu, Li Qiye sedang bersantai di tamannya, menikmati angin sepoi-sepoi dan pelayanan para pelayan istananya. Yang Mulia, sesuatu yang tidak menguntungkan telah terjadi. Jiadi menarik masuk. Jiadi, kenapa terburu-buru? Lihatlah betapa indahnya hari ini. Li Qiye tersenyum ketika seorang pelayan menyajikan buah untuknya. Tidak, langit akan runtuh. Jiadi mendekat dengan ekspresi serius. Katakan saja, Li Qiye berkata tanpa terlalu memperhatikan. Silver Legion ingin mundur tanpa perintahmu, kata Jiadi. Kemana? Li Qiye tetap bergemuruh. Saya tidak tahu, tapi mengingat masalah, Yang Mulia, Anda perlu membuat mereka tetap berada di sini. Selama mereka ada, Anda masih memiliki kesempatan untuk mengendalikan situasi. Jiadi buru-buru menjelaskan.
Tapi kita tidak bisa memaksa orang untuk tetap tinggal ketika mereka ingin pergi. Li Qiye tersenyum. Yang mulia, Anda harus pergi sendiri ke Kam dan membujuk para jenderal. Saya punya hubungan baik dengan mereka dan mungkin kami bisa meyakinkan mereka sebaliknya, kata Jiadi serius. Seberapa besar kemungkinan mereka bertahan hanya karena kamu dan aku? Li Qiye menjawab, 30%. Jiadi merenung sebelum menjawab, Yang mulia, setidaknya kami perlu mencoba. Biarkan mereka pergi. Hal-hal tertentu tidak dapat dihindari, seperti hujan yang merusak hari yang indah atau ibu yang harus menikah lagi. Li Qiye menggerakkan tangannya. Tapi, Yang mulia, Jiadi tidak menyerah. Jiadi, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Jangan khawatir, bukan masalah besar jika kerajaan itu jatuh, kata Li Qiye. Jiadi merasa tidak berdaya mengikuti tuan yang konyol itu. Berbicara tidak ada gunanya sekarang, dia tidak bisa mengubah apapun. Pada akhirnya, rahasia perak meninggalkan kota kekuasaan, tidak ada jenderal yang mau repot-repot melapor kepada raja baru, mereka bahkan tidak mengirim utusan. Ini adalah gerakan yang tidak sah, yang memperlakukan raja dengan sangat hina. Tidak ada yang bisa mengendalikan monster seperti Silver Secret sekarang setelah Sun Lengying pergi. Seseorang berkata dengan sentimental setelah melihat ini. Kemana mereka akan pergi? Orang-orang bertanya-tanya karena ia dapat mengambil alih area manapun dalam sistem, mengingat kekuatannya. Mereka dapat dengan mudah mempengaruhi arus masa depan, sehingga bahkan 5 kekuatan besar pun mengawasi setiap gerakan mereka. Setelah meninggalkan kota, seluruh legiun juga menghilang dari pandangan. Deskripsi ini sudah direncanakan sebelumnya, bukan sekedar keputusan yang terburu-buru. Apa? Legiun perak hilang? Bagaimana bisa pasukan besar menghilang begitu saja? Seorang leluhur menganggap hal ini menakjubkan. Namun kenyataannya memang demikian. Pasukan yang terdiri dari 1 juta tentara menghilang tanpa meninggalkan jejak satupun, tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Setelah hal ini dipastikan, seorang leluhur berkemah, mereka pasti sudah merencanakan ini beberapa waktu yang lalu, mungkin mereka mengetahui tentang raja ini sebelum pengobatan, jadi mereka mulai memikirkan jalan mundur. Satu-satunya alasan mengapa mereka membantu upacara tersebut adalah untuk menghormati dan melaksanakan janji dengan mendiang raja. Beberapa orang akhirnya menyadari bahwa sejak awal, orang dalam tidak memiliki pendapat yang baik tentang raja baru. Bagaimanapun, Lengying dan Silver Secret adalah orang kepercayaan Lucidity. Mereka tahu tentang putra mahkota sebelum orang lain. Bagaimana dengan kita? Kekuatan tempur utama Warsain, Central Legion, mulai bertanya-tanya. Pengawal istana ibu kota dan 4 legiun kardinal menjadi tidak sabar. Ke-6 legiun ini, tidak seperti Silver Secret, memiliki tugas tetap. Mereka tidak bisa muncul dan menghilang begitu saja seperti Silver Secret. Apalagi mereka punya wilayah sendiri dan tidak perlu mundur. Saat ini, pertanyaannya adalah apakah akan mendukung raja muda ini atau memulai perencanaan secara diam-diam. Pada akhirnya, menjadi jelas bahwa dinasti Perang Sein tidak stabil. Tanpa Sun Lengying, tanpa rahasia perak, raja baru tidak berguna. Jika 6 legiun berhenti mengikuti perintah, 9 rahasia akan segera memiliki master baru. Dinasti Perang Sein tetap damai. 6 legiun dan berbagai kekuatan tidak mengambil tindakan setelah kepergian Silver Secret. Namun, ini hanyalah ketenanan sebelum badai. Semua orang bisa merasakan keresahan di udara, orang-orang menjadi tidak sabar dalam bayang-bayang. Bayangkan saja, Lucidity King telah mengumpulkan otoritas yang belum pernah terjadi sebelumnya di 9 rahasia setelah memerintah selama 3 generasi. Dinasti Perang Sein telah mengumpulkan banyak sekali harta dan tanah yang luas. Seluruh dunia tentu saja mendambakan hal ini, terutama ketika raja baru sangat tidak berguna. Raja ini saat ini sama sekali tidak menyadari dan tidak peduli dengan kejadian terkini. Di sisi lain, Jiadi bekerja keras dengan jaringan cerdasnya, selalu mengetahui perkembangan berbagai sekte dan 6 legiun. Dia masih sangat setia kepada Li Qiye, tidak ingin dinasti Warsain runtuh dengan cara ini. Sayangnya, dia memiliki keterbatasan meskipun dia adalah seorang abadi yang kuat. Lagi pula, ada banyak Eternals dalam sistem canggih ini. Dia masih satu tingkat di bawah Sun Lengying dalam hal kekuatan dan prestise yang sebenarnya. Lengying telah mengikuti Lucidity selama 3 generasi dan mengalami banyak penaklukan besar selama periode itu. Oleh karena itu,
Ia memiliki reputasi yang mengintimidasi. Dia bisa mengancam 5 leluhur tertinggi, tapi tidak dengan Jiadi. Belum lagi makhluk-makhluk ini, dia tidak bisa mempengaruhi para jenderal rahasia perak. Faktanya, Jiadi telah berusaha keras untuk meyakinkan para jenderal Silver Secret. Sayangnya, mereka tidak memberikan wajah apapun dan tetap memutuskan untuk pergi. Di sisi lain, Leng Ying hanya perlu mengucapkan satu kata dan mereka akan tetap tinggal. Li Qiye tidak merasakan kecemasan yang sama seperti Jiadi, masih acuh tak acuh seperti biasanya. Yang mulia, Bing Qi telah membawa permaisuri ke sini. Jiadi mengubah topik pembicaraan. Dia menyebut sebagai permaisuri bukan ratu karena keinginannya belum ditentukan karena mereka berlima. Putri emas mereka. Kalau begitu, cepatlah, bawa dia ke sini untuk berdiskusi denganku. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Biarkan dia punya waktu untuk bersiap-siap. Jiadi tersenyum kecut setelah melihat semangat Li Qiye. Li Qiye menyetujuinya dengan hati-hati. Gadis dari Bing Qi mencuci wajahnya dan bersiap sebelum dipimpin oleh pelayan istana untuk menemui raja baru. Suara seragam pelayan dan perhiasan terdengar berdenting. Seorang gadis berjalan keluar di antara sekelompok pelayan. Dia mengenakan gaun merah yang disulam dengan burung phoenix emas, tampak sangat mulia. Dia tentu saja gelisah, mengetahui bahwa raja baru ini akan tidur di malam ini. Sebagai gadis lugu, dia akan menikah dengan seseorang yang belum pernah dia temui sebelumnya, tanpa mengetahui apapun tentangnya. Dia hanya melirik sekilas ke pria yang duduk di singgasana sebelum memerintahkan kepalanya dan bersujud setelah dia cukup dekat. Salam, yang mulia. Angkat kepalamu. Li Qiye terjadi. Dia tiba-tiba mendengarnya, sepertinya familiar seolah dia pernah mendengar sebelumnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat senyuman tipis dari raja. Hal ini membuatnya hampir melompat dengan mulut terbuka lebar. Berdiri, Li Qiye tersenyum dan memberi isyarat. Sementara itu, Jiadi yang berdiri di belakangnya, tiba-tiba menjadi serius dengan kilatan cahaya di matanya. Gadis itu tidak tahu harus berbuat apa sehingga dia terlihat canggung, tidak tahu di mana harus meletakkan tangan. Nona muda, takdir selalu menyatukan orang kembali. Li Qiye memutar. Gadis itu tidak tahu harus berkata apa. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak mengharapkan Chaos Helion yang terkenal itu menjadi raja baru. Gadis ini jelas adalah Bing Qi Yingjian dari bengkel. Cukup menarik bahwa dia dipilih oleh Bing Qi untuk menjadi orang suci dalam pernikahan tersebut. Tentu saja ini bukan pilihannya. Jadi, kamu adalah perwakilan Bing Qi. Li Qiye mengusap dagunya dan tersenyum. Hatinya menjadi dingin. Satu-satunya alasan dia setuju adalah agar cabangnya dapat kembali ke klan Bing Qi sekali lagi. Saya adalah keturunan kaisar sejati pemecah senjata, jadi saya masih bisa mewakili cabang ortodoks Bing Qi. Dia menggigit bibirnya dan berkata pelan. Dia bingung karena statusnya saat ini dan pertemuan singkat mereka di masa lalu. Tidak ada cacat yang bisa saya lihat. Li Qiye tersenyum, garis keturunan kaisar sejati memang bergengsi. Terlebih lagi, Wei Ponbreak adalah salah satu yang luar biasa di antara mereka. Jadi ya, cabangnya bisa dianggap sebagai cabang ortodoks. Dia menghela nafas lega setelah mendengar ini. Li Qiye berkata, Jiadi. Secara teori, siapa yang seharusnya menjadi permaisuri Bing Qi? Yang mulia, itu pasti Bing Qi Hanyu, keturunan Bing Qi Juezun, sesuai dengan keinginan mendiang yang mulia. Ucap Jiadi dengan nada muram. Sangat menarik. Li Qiye merasa geli, sepertinya klan ini ingin menipu kita. Ketika Juezun membuat perjanjian dengan Lucidity tentang menikahkan keturunan paling mulia mereka dengan tahta, seharusnya itu adalah putri mereka, Hanyu. Namun karena kemerosotan dinasti, Bing Qi berubah pikiran karena mempunyai opini negatif terhadap raja baru dan masa depan dinasti. Maka, mereka menemukan seorang putri di layar, Yingjian, untuk menggantikan Hanyu. Ini masih merupakan pilihan yang masuk akal. Bagaimanapun, garis keturunan Yingjian juga bergengsi. Faktanya, jika seseorang mempertimbangkan garis keturunan mereka, garis keturunan Yingjian bahkan lebih baik daripada garis keturunan Hanyu. Selain itu, dia juga telah dianugerahi gelar putri di klan, jadi mengirimnya ke sini untuk menjadi permaisuri tidak bisa dianggap tidak mematuhi perintah mendiang raja. Ini tidak ada izin dengan Bing Qi, aku ingin berada di sini. Yingjian menjadi cemas dan berkata dengan pelan, tidak berani menatap Li Qiye saat berbicara.
Sejak mengalahkan Bingci Kuangfang, cabangmu telah dihapus dari Bingci, jadi bagaimana cabang itu masih bisa mewakili mereka? Mata Jiadi menjadi dingin. Ketika seorang yang abadi menjadi serius seperti ini, Yingjian menjadi terintimidasi dan gemetar ketakutan. Jiadi, kamu menakuti nona muda itu. Li Qiye tersenyum dan menyumbangkan lengan bajunya ke arah Jiadi, istirahatlah, ini pasti perjalanan yang panjang. Dia sangat terkejut. Chaos Helion dikabarkan kejam, mencintai seks seperti hidupnya sendiri dan tidak menghormati hukum. Rupanya hal ini tidak terjadi saat ini. Dia ragu-ragu sebentar, mulutnya sedikit terbuka, ingin berbicara. Pada akhirnya, dia memilih berlutut dan pergi. Li Qiye kemudian berkata, menarik sekali, Jiadi, kirimkan perintahku ke Legiun Pusat, suruh mereka mengancam dan menyerang Bingci. Yang mulia, Jiadi tertangkap basah. Apakah ini sebuah lelucon? Apakah ada masalah? Li Qiye tersenyum. Yang mulia, itu tidak bisa dilakukan. Jiadi buru-buru menjelaskan, pertukaran curang dari mereka ini adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Saya tahu Anda sangat marah, Yang mulia, tapi ini tidak mungkin. Situasinya terlalu rumit saat ini, kami tidak dapat memobilisasi Legiun Pusat. Pernikahan kerajaan adalah suatu hal yang besar. Menggunakan putri palsu untuk menipu raja. Raja manapun akan marah besar setelah ini. Tidak, kamu salah, aku sama sekali tidak marah, apalagi tentang hal sepele ini. Namun, ini adalah peluang bagus. Saya sudah lama ingin dikritik sebagai orang gila penghasut perang. Bingci memberi saya kesempatan ini karena rencana saya adalah untuk bergerak ke seluruh dunia, menempatkan orang-orang seperti Bingci dan Waterfront Pavilion di tempatnya. Saya tidak perlu mencari alasan setelah penipuan ini, sekarang saatnya untuk memobilisasi dan menjatuhkan mereka. Jiadi ternganga dan mata terbelalak untuk pertama kalinya. Dia mengira Li Qiye hanya ingin menjadi seorang kaisar yang bejat, tidak mengharapkan dia untuk berani dan menyerang kekuatan-kekuatan besar. Dia merasa pria itu gila. Apalagi Lucidity tidak pernah melakukan hal seperti ini. Dia telah menelusuri 9 rahasia sebelumnya dan memiliki pemikiran untuk menghancurkan 5 kekuatan besar, tetapi pemikiran ini tidak pernah membuahkan hasil. Yang mulia, kami tidak boleh melakukannya. Jiadi buru-buru menjelaskan, Bingci terkenal dengan kehebatan militer mereka, saya khawatir Legiun Pusat tidak dapat menandingi mereka dalam pertarungan langsung. Oh, Legiun Pusat tidak cukup, kirimkan juga Legiun Utara, Selatan, Barat, dan Timur. Apa? Jiadi bingung. Memindahkan Legiun Pusat saja sudah cukup untuk menimbulkan mikrofon, tapi Legiun kelima. Hal ini akan menyebabkan kekacauan dan kekacauan yang meluas. Dinasti tersebut bahkan mungkin akan jatuh dalam semalam karena keputusan ini. Hanya Lucidity yang berani tampil dengan kekuatan seperti ini. Yang mulia, mohon mempertimbangkan kembali. Setelah kelimanya dikirim ke medan perang, kekacauan akan melanda dinasti kita dan musuh akan mengambil keuntungan dari ini. Itu akan menempatkan kita dalam situasi yang berbahaya. Jiadi mencoba yang terbaik. Tidak apa-apa, biarkan saja dinasti itu runtuh kalau begitu. Pesanlah 5 legiun sekarang, beritahu Bingci bahwa jika mereka ingin bertahan hidup, serahkan gadis bernama Bingci Hanyu itu bersama dengan mahar 100, bahkan 1000 wanita cantik. Mereka pasti cantik dan diberkahi dengan baik. Yang mulia, jika Anda menginginkan anak perempuan, ucapkan saja dan saya dapat mengirim orang untuk memilihkan untuk Anda. Ada banyak sekali keindahan di 9 rahasia dan Anda dapat memilihnya nanti. Siapapun yang kamu inginkan, pantat besar, payudara besar, tidak perlu bergerak melawan Bingci. Saran Jiadi. Jiadi, salah lagi. Li Qiye tersenyum dan kecewa, jika saya hanya menginginkan wanita, maka saya tidak perlu melakukan hal seperti ini. Saya, Li Qiye, hanya perlu memberi isyarat dan banyak orang suci akan datang berlari. Ditambah lagi, meskipun aku mungkin dianggap sebagai raja yang tidak mampu saat ini, aku tetaplah seorang raja. Mendapatkan wanita bukanlah sebuah masalah, betapapun aku menginginkannya, tapi wanita-wanita itu hanya ada untuk bersenang-senang. Yang mulia, yang abadi berdiri di sana tampak konyol. Itu tidak cukup. Jika saya raja, maka saya harus bisa bermain dan bersenang-senang dengan apapun. Wanita atau dunia itu sendiri. Mobilisasi dan serang siapapun yang menggangguku dengan pasukan besarku. Kita lihat saja siapa yang ingin bermain kembali. Kata Li Qiye.
Yang mulia, Anda masih belum memahami kerajaan dengan baik. Jika legiun kalah, dinasti akan berakhir. Jiadi yakin. Seperti yang kubilang sebelumnya, Jiadi, aku tidak bekerja keras untuk menciptakan kerajaan ini jadi aku tidak peduli. Li Qiye menjawab, raja mana lagi yang ingin kerajaannya hancur? Hanya Li Qiye yang bisa acuh tak acuh terhadap potensi kematian. Dia memperlakukan otoritasnya saat ini di 9 rahasia sebagai sebuah permainan. Yang mulia, api perang akan membakar langit, rakyat akan merata dan merata, begitu banyak korban dan kombatan tak berdosa yang akan gugur sebagai akibatnya, mohon pikirkan warga negara Anda dan kebahagiaan mereka. Jiadi mencoba lagi, pikirkan tentang warga negara dan kebahagiaan mereka. Jiadi, beritahu aku pendapatmu tentang Lucidity King. Li Qiye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Jiadi terkejut, tidak yakin mengapa Li Qiye mengangkat Lucidity. Mendiang raja itu bijaksana dan perkasa. Jawab Jiadi tanpa basa-basi. Kejernihan memang layak untuk digambarkan seperti ini. Seorang raja yang bijaksana dan perkasa, memperingatkan dia akan melakukan kesalahan karena kepikunannya. Li Qiye tersenyum. Aku tidak tahu. Jiadi menggelengkan kepalanya. Hampir mustahil bagi seorang yang abadi menjadi pikun. Raja yang bijaksana dan perkasa, tidak pikun, ingat, tiba-tiba menyerahkan tahtanya kepada seperti saya, bukannya Sun Lengying atau talenta lain di dinasti perang Sein. Katakan padaku, Jiadi, apa yang dia pikirkan? Li Qiye tersenyum. Jiadi tidak bisa menjawab. Kebijaksanaan Lucidity tidak perlu dipertanyakan lagi, terbukti sepenuhnya setelah 3 generasi. Namun, pilihannya terhadap Li Qiye tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya penjelasan logis adalah bahwa Li Qiye adalah anak haram. Banyak orang percaya bahwa aku adalah anak haramnya, tapi meski begitu, menyerahkan tahta kepada seseorang yang tidak berguna dan konyol seperti diriku. Apakah dia tidak bertanggung jawab? Li Qiye sambil terus tersenyum, kerajaan ini dibangun di atas darah dan keringatnya, namun dia memberikannya berbaring begitu saja. Apakah menurut Anda dia peduli terhadap warga negara dan kebahagiaan ketika dia membuat pilihan? Tentu saja tidak. Jika dia tidak peduli dengan kerajaannya sendiri, lalu mengapa saya, seorang raja yang kebetulan, harus bekerja keras dan melindungi kerajaan ini untuknya? Mengapa saya harus peduli dengan warganya? Saya tidak peduli tentang semuanya. Itu sebabnya saya akan bersenang-senang dan melakukan apapun yang saya inginkan saat ini. Jiadi berpikir, tidak tahu harus berkata apa. Pilihan Lucidity mungkin merupakan pertanyaan paling tak terduga di dunia saat ini. Sebagai seorang penjaga, dia telah mengikuti Lucidity sejak lama. Dia sendiri bingung karena Li Qiye jauh dari kandidat yang baik. Dan, Jiadi, menyatakan saya ingin menjadi raja yang baik, bijaksana dan cakap dalam pemerintahan. Menurut Anda apakah warisan saya akan melampaui Lucidity, raja 3 generasi? Ingin halamanku di buku sejarah lebih tebal dari halamannya. Jiadi dengan lembut menenangkan dan dengan tulus menjawab, tidak mungkin. Di bawah pemerintahan Lucidity, dinasti Warsainti telah mencapai masa keemasannya dan 9 rahasia telah menjadi salah satu sistem terkuat di Imperial. Terlepas dari usaha Li Qiye di masa depan, dia akan mampu melampaui Lucidity. Generasi mendatang hanya akan berpikir sebagai pewaris, yang mendapat manfaat dari kerajaan besar yang ditinggalkan oleh Lucidity. Di bawah keagungan Lucidity yang mempesona, pencapaian apapun dari Li Qiye akan tampak begitu sepele. Jadi, bagaimana jika dinasti Warsain berada di ambang kehancuran? Li Qiye tersenyum, dan aku menciptakan dinasti baru, menyapu dunia, menghancurkan 5 kekuatan besar, memaksa semua orang bersujud di hadapanku, bagaimana jika dibandingkan dengan pencapaian Lucidity? Yah, Jiadi membeku. Seorang raja pendiri yang berhasil menghancurkan 5 kekuatan besar dan mengambil alih. Pencapaian seperti itu memang berada di atas Lucidity. Yang mulia, Jiadi segera menyadari apa yang ingin dilakukan Li Qiye. Itu untuk menghancurkan lalu membangun kembali. Dia sebenarnya mengharapkan kehancuran dinasti perang Sein. Saya hanya berbicara dengan santai. Hal menghancurkan dan membangun kembali ini hanya untuk bersenang-senang. Saat suasana hati saya sedang baik, negeri ini akan abadi, saya akan membangun kembali bila diperlukan. Jika yang terjadi justru sebaliknya, semuanya akan berubah menjadi abu dan aku akan meninggalkannya sebagai penganutnya.
Ini bukan pilihanku. Lucidity King-lah yang membuat keputusan, mengerti? Kata Li Qiye. Jiadi tidak menjawab. Baiklah, kirimkan perintahku kepada 5 legiun untuk segera dimobilisasi ke Bingci. Jika mereka tidak menyerahkan Bingci Hanyu dan 100.000 wanita cantik, dinasti Perang Sein akan memperpanjang mereka. Li Qiye dengan santai memainkan lengan bajunya. Saya akan patuh. Jiadi tidak bisa melakukan apapun selain mengikuti perintah. Dia menghela nafas saat dia pergi. Di masa lalu, dia merasa bahwa perilaku Lucidity yang angkuh itu di luar norma, dan dianggap gila. Tapi sekarang, Li Qiye sebenarnya sudah gila. Pilihannya gila. Dia masih tidak tahu mengapa Lucidity memilih Li Qiye, tapi dia menemukan titik keakraban di antara keduanya, mereka berdua gila. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengubah apapun karena dia tidak ingin melawan keinginan Lucidity. Itu akan dianggap meremehkan misi yang diberikan kepadanya. Li Qiye dengan malas berbaring dan tersenyum setelah Jiadi pergi, saatnya bersenang-senang. Kita lihat saja siapa bidak caturnya dan siapa pemainnya. Memobilisasi melawan klan Bingci. Para jenderal dari 5 legiun tercengang setelah menerima perintah Jiadi. Itu sungguh tidak masuk akal, sesuatu yang bahkan tidak dicoba oleh Lucidity King. Raja baru ini belum duduk dengan stabil di singgasananya tetapi sudah ingin melawan salah satu dari 5 kekuatan besar. Mereka mengira dia gila. Tuanku, ini pasti salah. Komandan Legiun Pusat bertanya. Ya, tuanku, apakah kami akan mati demi beberapa wanita? Itu konyol. Komandan Legiun Timur menggerutu. Jiadi menghela napas dan meletakkan segel militer di atas meja, perintah kekuasaan tidak boleh dibicarakan. Tuanku, ikuti perintah yang mulia, bergeraklah sekarang. Kelima perintah itu saling melirik setelah mendengar ini. Saya menunggu kembalinya Anda dengan penuh kemenangan. Jiadi memberikan restunya sebelum berangkat. Sangat menggelikan. Komandan Selatan berteriak dan membanting segel militer, apakah dia tidak tahu seperti apa keberadaan klan Bingci itu? Tanpa komando rahasia perak, kita belum tentu memenangkan perang ini. Penguasa tak berguna ini gila. Perhatikan kata-katamu. Komandan Barat berkata dengan serius, apalagi yang bisa kami lakukan selain mematuhi perintah? Ini adalah perintah resmi, apakah mereka akan menolak? Mereka berlima merengut sebelum mengambil segel militer dan pergi. Gemuruh. Terjadinya keras bergema di 9 rahasia ketika pasukan besar membersihkan kamp mereka dan mulai melakukan mobilisasi. Legiun kelima tersebut adalah pilar dari dinasti Perang Sein sehingga mereka dilindungi dengan ketat oleh orang lain. Apalagi hal ini menimbulkan makna yang cukup besar. Mustahil untuk tidak menarik perhatian. Apa yang mereka lakukan? Masyarakat dibuat bingung dengan peristiwa langka dan berpotensi menggemparkan bumi ini. Api perang akan mencapai langit. Semua orang ketakutan meski tidak tahu siapa targetnya. Sekte dan kerajaan sangat ketakutan, penduduknya merasa gelisah terhadap suara keras apapun. Hal ini dapat dimengerti karena hanya sedikit kekuatan yang benar-benar dapat melawan kekuatan gabungan dari 5 legiun. Gemuruh. Bumi berguncang sementara spanduk menutupi sinar matahari. Perjalanan mereka membentang sejauh 1 juta, mengancam wilayah dimanapun. Tidak ada satupun murid yang berani meninggalkan sekte mereka saat tentara lewat. Itu adalah serangan secepat kilat yang langsung menuju klan Bingci. Bingcinya, semua orang langsung menyadari apa yang sedang terjadi setelah melihat arah dari 5 legiun. Sial, Raja baru ingin mengambil inisiatif melawan 5 kekuatan besar. Bingci akan menjadi yang pertama. Bahkan nenek moyang dari berbagai sekte pun ketakutan. Raja baru ini belum memiliki pemahaman yang kuat tentang kerajaannya namun dia sudah ingin menarik. Ini benar-benar gila. Bingci itu perkasa dan tak terduga. Memilih klan ini sebagai target pertama bukanlah hal yang bijaksana. Dentang, dentang, dentang. Klan tersebut sudah disiagakan dengan peringatan gong bahkan sebelum tentara sampai di sana. 10 juta klan menjadi waspada. Mereka mulai mengerahkan pasukannya sendiri menuju perbatasan. Debu beterbangan kemana-mana saat pasukan persediaan bergerak dengan badai, panji-panji mereka menutupi langit. Tentu saja mereka tidak berani meremehkan 5 legiun dan mengumpulkan semua kekuatan mereka. Setiap murid siap bertarung hanya dalam 1 malam. Orang bisa melihat pantulan terang senjata di mana-mana. Komandan, mengapa pasukanmu menuju perbatasan kita? Ketua klan berbicara dari jauh. Tuan klan Bingci, jangan main-main sekarang.
Komandan pusat berseru, klanmu dengan licik mengirim seorang putri palsu ke istana. Ini tidak bisa dimaafkan. Yang Mulia memerintahkan Anda untuk menyerahkan Bingci Hanyu di atas 10.000 wanita cantik atau menghadapi kehancuran. Ekspresi Master Klan Bingci menjadi tidak sedap dipandang. Mendengar pun menjadi bingung. Mereka telah mendengar tentang pernikahan setelah penobatan. 5 kekuatan besar akan mengirimkan putri emas mereka ke istana untuk melayani raja. Siapa sangka Bingci akan mengirimkan yang palsu. Sungguh konyol, memulai perang besar demi seorang wanita. Salah satu master sekte tercengang, apakah dia ingin kehilangan semua prestisenya? Hal ini membuat dinasti perang Sein suasana. Raja ini sangat indah. Setelah mendengar permintaan ini, menurutku tidak ada raja lain dalam sejarah yang begitu bersemangat seperti dia. Seorang leluhur tersenyum kecut. Beberapa orang besar melihat ini dan mengambil keputusan, yah, Bingci juga berani. Mendiang raja baru saja meninggal dunia namun mereka sudah berani untuk tidak menaati keinginannya, juga menunjukkan penghinaan terhadap raja baru, tidak heran mengapa dia sangat marah. Pertarungan 2 harimau akan menyebabkan satu terluka. Ada yang menyukai peristiwa ini dan ingin menonton, menunggu saat yang tepat untuk memanfaatkan situasi tersebut. Gemuruh. Setelah tiba di perbatasan, 5 legiun langsung membangun garnisun mereka dan membentuk formasi, siap menyerang klan dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, Bingci juga mengirimkan seluruh pasukannya ke sisi perbatasannya. Tentara berkekuatan 2 juta orang menguasai seluruh wilayah bagaikan lautan prajurit. Kilatan senjata mereka menyinari area tersebut, penuh dengan kekejaman bagaikan tsunami yang menenggelamkan bumi. Daerah itu menjadi sunyi, para prajurit tidak berani bernapas dengan keras dalam suasana seperti ini. Sebaliknya, Li Qiye tidak merasakan rasa haus darah ini. Dia masih diam acuh tak acuh seperti biasanya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain memuji sepanjang hari. Dia bahkan tidak peduli dengan hasil pertempuran besar itu. Zhang Jiadi malah menderita, mengancam pertempuran di atas kekuatan besar lainnya. Dia tidak punya waktu luang sedetik pun. Yang Mulia, Li Qiye baru saja menyelesaikan sesinya dan sedang beristirahat di kursinya. Tiba-tiba, suara khawatir terdengar. Para pelayan tidak bisa menghentikan orang ini masuk, Bingci Yingjian. Gadis dengan gaun berharganya tergeletak dan dengan tenang berkata, ini tidak ada izin dengan Klan Bingci, ini salahku. Tolong hukum saya saja. Mobilisasi legiun membuatnya takut sehingga dia datang untuk meminta maaf. Bangkit. Dia masih dengan malas berbaring di sana dan hanya meliriknya sekilas. Yang Mulia, mohon. Gadis itu memohon lagi tetapi dia mengabaikannya, menutup matanya. Upayanya gagal dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, dia bangkit dan berdiri di samping. Li Qiye mengulurkan tangannya, memberi isyarat agar para pelayan pergi. Beri aku pijatan. Dia dengan santai memesan. Bingci Yingjian tidak berani menolak dan mulai memijat punggungnya dengan kaku. Meskipun dia adalah anggota dari cabang yang tumbang, dia belum pernah melayani pria sebelumnya. Meskipun demikian, dia menyadari masalah di istana dan masih mendengarkan Li Qiye, meski dengan enggan. Dia mencoba yang terbaik, meskipun ini bukan bidang keahliannya jadi dia cukup canggung. Terlebih lagi, dia diliputi ketakutan bahwa pria itu akan melakukan sesuatu padanya. Tentu saja, dia pikir hal itu tidak bisa dihindari dan telah menerima wajahnya setelah menyetujui pernikahan tersebut. Perasaan gelisah ini dapat dimengerti, umum terjadi pada semua gadis. Li Qiye tidak mempermasalahkan kekurangan keterampilannya dan terus beristirahat. Li Qiye sepertinya tertidur sepanjang waktu dan tidak melakukan apapun yang tidak pantas terhadap Bingci Yingjian. Ini membuatnya menghela nafas lega dan menganggap semuanya aneh. Setelah menikah di istana, dia sudah menjadi miliknya. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan dia tidak bisa melakukan apapun selain menurutinya dengan patuh. Namun, dia tidak melecehkannya sama sekali meskipun dia adalah Chaos Helion yang terkenal, yang mengkhususkan diri dalam menindas gadis-gadis yang tidak bersalah. Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya saat ini. Sebenarnya ada sedikit mengecewakan. Apa yang ditawarkan Bingci agar kamu datang ke sini? Li Qiye tersenyum dan bertanya. Dia sejenak sebelum menjawab dengan tenang, nenek-nenek moyang setuju untuk mengembalikan beberapa properti kepada kami sehingga anggota klan kami dapat memiliki tempat tinggal. Hanya tempat untuk pergi, tidak pernah bisa mendapatkan kekuatan apapun di klan, kata Li Qiye.
Dia diam-diam menjawab, meski dengan berat hati, itu sudah cukup. Setelah mengalahkan Kuang Fang, cabang mereka akan diptai seluruhnya jika nenek moyang mereka bukan kaisar sejati pemecah senjata. Namun demikian, mereka diasingkan tanpa tujuan, dan terpaksa hidup sebagai pengembara. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan klan agar anggota klannya bisa memiliki penduduk tetap. Mengapa Bingci bertahan atau tidak? Li Qiye tersenyum. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, ini masih klan kami, dibangun dari upaya nenek moyang kami, jadi mohon, Yang Mulia, batalkan pesanan Anda. Dunia ini hanyalah pertandingan catur. Anda tidak dan tidak bisa mengerti. Tetaplah di sisiku dan layani aku dengan baik, kata Li Qiye. Gadis itu tutup mulut dan hanya menyesali masalah. Dia bukan siapa-siapa, terdorong maju mundur oleh arus. Bahkan nenek moyangnya Kuang Fang telah kalah saat itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Suasana di perbatasan Bingci sangat tegang. Siapa yang akan menang? Salah satu penonton bertanya-tanya, bisa merasakan rasa haus darah di udara. Saya tidak yakin. Seorang leluhur menjawab, Bingci itu kuat, begitu pula 5 legiunnya. Siapa yang tahu siapa yang akan menjadi yang terbaik jika mereka berdua berusaha sekuat tenaga. Jika Silver Secret Legion juga ada di sini, maka Bingci akan segera menyerah sekarang. Ini tidak terjadi lagi, sepertinya klan ini tidak terlalu peduli dengan dinasti Warsain saat ini. Semua orang setuju, Bingci harus patuh pada masa pemerintahan Lucidity, tidak berani melakukan satu perintah pun darinya, apalagi melawan dinasti Warsain. Tapi sekarang, Sun Lengying telah pensiun dan Silver Secret telah hilang. Hal ini membuat klan semakin percaya diri terutama karena raja baru tidak berguna di mata mereka. Itu sebabnya mereka melakukan pertukaran daripada mengirim Bingci Hanyu ke kota kekuasaan. Gemuruh. Selama kebuntuan ini, banyak orang lain bergerak mendekat dari jarak jauh, menyebabkan debu dan asap beterbangan kemana-mana. Itu tampak seperti tsunami yang menyebabkan gempa dunia. Aura pembunuh mereka mendahului kehadiran fisik mereka. Tentara kerajaan formasi segudang. Orang-orang yang melihat spanduk tersebut dan menjadi khawatir karena penyebaran yang tiba-tiba pada saat genting ini. Itu adalah kekuatan besar lainnya, tidak lebih lemah dari Bingci sama sekali. Lebih penting lagi, mereka berpengalaman dalam formasi, sehingga pasukan mereka tidak terhentikan setelah membentuk susunan yang diperlukan. Apakah mereka membantu raja atau klan Bingci? Penonton menjadi gugup. Lebih banyak gong peringatan bergema. Baik 5 legiun maupun Bingci tidak mengetahui maksud dari pendatang baru ini jadi mereka berjaga-jaga. Ledakan. Sinar kehancuran tiba-tiba menembus langit dan berubah menjadi gumpalan cahaya terang, mirip dengan terbukanya dunia baru. Seorang pria muda keluar dari cahaya terang ini. Langkahnya tak bersuara namun bergema di hati penonton. Langkah-langkah kuat seperti itu sungguh mengintimidasi. Dia mengenakan jubah emas, bukan pakaian seremonial seorang raja, tapi dia memiliki aura seperti itu. Matanya menembus seperti Grand Dao tertinggi, menakuti orang sampai ke kedamaian. 8 formasi kaisar sejati, raja formasi segudang. Beberapa leluhur kaget melihatnya. Orang-orang kagum dengan kehadirannya, bakat yang luar biasa, begitu muda namun sudah menjadi kaisar sejati, tidak heran mengapa orang-orang memiliki perkiraan yang begitu tinggi, sehingga dia bisa menjadi kandidat paling menjanjikan saat ini yang bisa melampaui Lucidity. Para santa dan putri yang menyaksikannya mengagumi gelarnya, memandangnya dengan penuh kekaguman. Mereka benar-benar terpikat, dipenuhi dengan pikiran romantis. Dia adalah jenius terhebat dalam 9 rahasia di zaman sekarang dan telah membuka istana keduanya. Meskipun ada orang-orang abadi dan kaisar yang lebih kuat darinya, yang dia miliki adalah potensi. Ini jauh melebihi banyak lainnya, itu sebabnya orang mengira dia benar-benar bisa melampaui Lucidity di masa depan. Meskipun dia adalah seorang kaisar sejati dan raja dari formasi segudang, dia tidak berani menyebut dirinya sebagai seorang kaisar sejati ketika ada kejernihan, hanya menyebut dirinya sebagai subjek saja. Hal ini dapat dimengerti. Belum lagi kaisar 2 istana seperti dia, bahkan kaisar 4 atau 5 istana bukanlah apa-apa di hadapan Lucidity, seorang pria yang cukup kuat untuk mengancam klan Mu dan Li. Raja baru tidak mampu dan bejat, raja yang hanya akan membawa kesulitan dan kehancuran bagi dunia. Memperkosa orang yang tidak bersalah dan melukai para loyalis,
seorang penghasut perang yang hanya akan menandakan kematian dan kehancuran. Kaisar mengumumkan, subjek yang bertanggung jawab dari 9 rahasia memiliki tanggung jawab untuk melindungi sistem dan menghentikan tiran ini agar tidak menyebabkan kehancuran lebih lanjut. Petik 2. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan saling melirik. Kaisar sejati formasi 8 jelas baru saja mendeklarasikan penalukan melawan Raja Baru dan ikut melawan dinasti Perang Sein. Gemuruh. Pasukannya langsung berada di belakang 5 legiun dan membentuk formasi penjepit dengan klan Bingci. 5 legiun sudah berakhir. Seorang penonton menonton. Itu adalah pertandingan yang seimbang melawan Bingci, apalagi menghadapi musuh lain yang sama kuatnya. Kelima koleksi legiun semuanya memasang ekspresi serius. Yang mulia, saya membawa kabar buruk. Kerajaan Formasi Segudang telah membentuk aliansi dengan Bingci dan memanggil legiun kami. Saya khawatir kita akan dikalahkan. Jiadi, kenapa kamu terkejut? Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mendiang raja telah tiada, rahasia perak telah hilang, kapan mereka akan menghancurkanku jika tidak sekarang? Tunggu sampai aku mengkonsolidasikan kekuatanku. Tentu saja tidak, tetapi, Yang Mulia, 5 legiun tidak dapat mengalahkan mereka. Aku takut akan kemungkinan terburuk, kata Jiadi serius. Tidak, kesenangannya baru saja dimulai. Tunggu dan lihat saja, permainan yang lebih seru dan menegangkan akan segera terjadi. Bisakah kamu cukup bersabar untuk mencapai akhir? Yah, Jiadi tidak menjawab. Setelah menerima berita ini, dia secara alami panik tidak seperti rajanya. Raja yang baru memang tidak bermoral dan kejam dengan tidak memperhatikan warganya. Tepat ketika orang-orang berpikir bahwa 5 legiun akan kalah, Komandan Pusat memulai pidatonya, 9 sistem rahasia adalah milik semua orang. Sebagai seorang prajurit, saya tidak akan membiarkan tiran ini merusak sistem. Penguasa seperti itu harus ditentang oleh semua orang harus menjawab seruan ini. Pidatonya melonjak di 9 rahasia, menyebar ke berbagai sekte dan kerajaan. 5 legiun telah dipindahkan ke pesta. Berita mengejutkan ini membuat 9 rahasia seperti badai hanya dalam 1 hari. 5 legiun telah memberontak dan bergabung dalam upaya menjatuhkan Raja Baru. Orang-orang tidak siap menghadapi perkembangan yang tidak terduga ini. Pemberontakan 5 legiun membuat sistem takut sepenuhnya. Semua mata tertuju pada Gunung Skywarp dan kota kekuasaan War Sein. Dinasti sudah berakhir. Pikiran ini muncul di benak setiap orang. Beberapa leluhur klan kepala dan menjadi sentimental, Raja Baru sudah selesai. Lucidity King memerintah selama 3 generasi, mengubah War Sein menjadi raksasa besar ini, tetapi orang ini berhasil menghancurkannya dengan begitu cepat. Suasana muram dan reflektif membayangi daratan. Kemakmuran War Sein saat ini disebabkan oleh upaya keras Lucidity selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, hanya beberapa hari telah berlalu dan dinasti tersebut sudah berguncang, di ambang kehancuran setiap saat. 5 legiun telah menjadi anggota. Jiadi segera melapor ke Li Qiye setelah mengetahuinya. Ekspresinya sangat jelek, mengetahui bahwa ini tidak bisa diselamatkan. Jika Li Qiye tidak memerintahkan pawai, maka mereka mungkin bisa melewati masa-masa sulit ini sambil mengandalkan sisa kekuatan Lucidity. Hal ini tidak terjadi lagi. Sudah diduga, bukan hanya 5 legiun saja. Li Qiye tersenyum dan berkata, Yang Mulia, apa yang harus kami lakukan? Apakah kamu punya rencana yang bagus? Jiadi tidak punya tindakan pencegahan, merasa bahwa Raja Baru tidak punya kesempatan untuk mengendalikan situasi. Rencana, tidak perlu untuk itu. Apa yang akan datang. Li Qiye tersenyum, tetapi jika kamu perlu melakukan sesuatu, Jiadiku, mulai berkemas, sekarang waktunya berangkat. Kamu ingin mundur? Jiadi mengutarakan dengan baik. Tidak perlu eufemisme seperti itu disebut lari. Li Qiye tersenyum, tidak ada yang akan mati untuk melindungi kita dari pemberontakan. Berkemas saja dan biarkan siapapun di istana yang ingin lari, lari. Kemana Anda ingin pergi, Yang Mulia? Jiadi berhenti sejenak dan tidak menyalahkan Li Qiye. Tanggung jawabnya saat ini adalah melindungi pria itu. Bukan saya berbicara tentang Anda dan keluarga Anda. Cari tempat yang aman untuk bersembunyi. Li Qiye mendengus. Yang Mulia, Jiadi menjadi terkejut. Saya akan tenang di sini, senang menyaksikan para pemberontak menduduki istana.
Adapun apa yang akan saya lakukan terhadap mereka, itu tergantung pada suasana hati saya. Jika suasana hati saya baik-baik saja, saya akan bermain dengan mereka, jika tidak, saya akan pergi saja karena ini bukan kerajaan saya. Mereka dapat memilikinya. Yang mulia, saya khawatir para pemberontak akan menginginkan nyawa Anda ketika mereka berada di sini. Jiadi terkejut. Saya ingin melihatnya, tapi sayangnya, saya tidak dapat menemukan orang yang dapat membunuh saya. Itu adalah masalah yang paling rumit, kata Li Qiye. Tidak, tanggung jawabku adalah melindungimu, jadi jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Saya telah dipercayakan oleh Yang Mulia untuk melindungi keselamatan Anda, jika terjadi sesuatu. Pertama, aku adalah raja sekarang, jadi jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Kedua, tidak akan terjadi apa-apa, apa yang Anda bayangkan tidak akan pernah terjadi. Li Qiye memotongnya dan berkata, berkemaslah dan suruh yang lain untuk pergi atau semuanya akan terlambat setelah tentara tiba di sini. Jangan hentikan satu kata pun dari mereka. Jiadi tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li Qiye. Dia membungkuk sebelum pergi untuk melaksanakan perintah. Sementara itu, Li Qiye memejamkan mata menikmati pijatan dari Bingci Yingjian. Kamu juga harus pergi. Setelah beberapa saat, Li Qiye berkata, para pemberontak akan tiba di sini. Tinggalkan kota kekuasaan dan cari suaka. Dia membeku sesaat sebelum mendapatkan kembali akalnya dan berlutut dengan kepala menunduk, aku telah menikah dengan klan kerajaan, jadi aku akan menjadi milikmu dalam hidup dan mati, tidak akan ada jalan keluar. Milikku dalam hidup dan mati. Haha, Li Qiye berkata, ini hanyalah permainan para petinggi, dan pernikahanmu hanyalah sebuah kepalsuan, sebuah pertunjukan kosong, tetapi jika Anda benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, maka saya memberikan kebebasan kepada Anda dan menulis izin kemenangan untuk perjalanan. Yang mulia, dia menjadi pucat. Pergi. Li Qiye dengan santai mengayunkan tangannya, pilihlah beberapa harta dari perbendaharaan, anggap itu sebagai anugerah, semacam takdir. Dia menjawab, meskipun dia dibawa ke istana oleh Bingci, dia bersedia melakukannya dan telah menerima nasibnya. Namun sekarang, ketika dinasti tersebut sedang mengalami masalah, dia tidak ingin pergi. Pikiran ini belum pernah terlintas di benak sebelumnya. Belum terlambat untuk berlari. Li Qiye melanjutkan, akan terlambat setelah pengepungan dimulai. Jangan berpikir hanya karena Anda berasal dari klan Bingci maka mereka akan membiarkan Anda. Bahkan mungkin Anda akan menjadi korban pertama. Yang mulia, ketika tentara masuk, Anda akan mendapat masalah. Dia menatapnya dan berkata, meskipun dia bukan seorang master atau apapun, dia masih dilatih oleh anggota klannya sejak muda dan tahu bahwa Li Qiye sangat lemah. Aku punya caraku sendiri, dan sepertinya kamu tidak bisa melindungiku. Bahkan seorang abadi seperti Jiadi tidak bisa menghentikan pasukan, apalagi kamu. Li Qiye tersenyum. Yingjian menganggap ini adalah kebenaran. Belum lagi pasukan besar, Kaisar Sejati Formasi 8 dan Bingci Juezun juga akan ada di sana. Jiadi sendiri tidak bisa berarti apa-apa. Hati-hati, Yang Mulia. Pada akhirnya, Yingjian bersujud di hadapannya sebelum pergi, diliputi emosi. Setelah dia pergi, dia masih merasa geli, 9 rahasia akan menjadi sangat menarik dengan runtuhnya Warsein. Oleh karena itu, senyumannya berubah menjadi seringai. Gemuruh, pengiriman yang terus-menerus terdengar ketika pasukan mendekat. 5 legiun yang pergi untuk meletakkan Bingci telah kembali ke ibu kota. Pasukan Bingci dan formasi segudang melakukan perjalanan pada saat yang sama, menuju Skywarp. Sejauh mata memandang, mereka tampak seperti banjir baja. Yang memimpin adalah Kaisar Sejati 8 Formasi, satu langkah berarti satu dunia, menghancurkan semua yang ada di bawah. Raja tidak mampu, tidak bermoral, dan kejam, saya, Tian Ziyuan, akan mengangkat senjata melawannya demi dunia. Suaranya menggema di 9 sistem. Ziyuan adalah nama aslinya. Dia memimpin pasukan ini, ingin mendamaikan dinasti Perang Sein. Pria itu penuh dengan ambisi. Ia ingin memperoleh landasan moral yang tinggi agar pengobatannya sah. Lagi pula, terlepas dari betapa konyolnya raja baru itu, Warsein masih bertanggung jawab atas 9 sistem, cabang ortodoks. Formasi segudang kurang terbuka untuk mendesak menuju kota kekaisaran.
Kaisar sejati tidak berani berbicara tentang membunuh raja, menggunakan alasan yang membantu warga untuk melindungi niat sebenarnya. Bagaimanapun juga, dia adalah subjek di bawah Lucidity, jadi ini dianggap sebagai pemberontakan. Dia membutuhkan alasan yang tepat untuk melegitimasi penaklukan ini. Jumlah tentara yang mencapai puluhan juta membuat penonton tercekik. Oleh karena itu, bahkan sebelum mereka sampai di sana, kota pemakaman menutup gerbangnya dan memperkuat temboknya, seolah-olah menutup dunia, tidak ada yang bisa maju setengah langkah. Dengan ledakan keras, berkas cahaya meluncur dari istana ke langit. Penghalang besar turun di sekitar istana, bertindak seperti dinding baja. Tempat itu menjadi benteng yang tak tertembus. Pertahanan kota kekaisaran telah diaktifkan, menunjukkan bahwa dinasti Perang Sein masih memiliki kartu as. Penonton di sekitar 9 rahasia diam-diam menyaksikan garis pertahanan yang didirikan di sekitar kota kekaisaran. Beberapa mulai menonton Waterfront Pavilion, Camelot Monastery, dan Godstep Sect. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan ketiga kekuatan besar ini. Dua lainnya jelas telah membentuk aliansi, berubah menjadi binatang yang lebih hebat. Itu sebabnya orang penasaran dengan tiga lainnya. Apakah mereka akan memihak klan Bingci dan menyerang War Sein atau terus mengabdi pada raja di saat bahaya? Sayangnya kekuatan besar ini tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan ketiga, hanya ingin menyaksikan. Dinasti akan berakhir jika tidak ada sekutu yang datang. Seorang leluhur berpelukan setelah melihat kekurangannya dari sekte lain dalam sistem. Sayang sekali, ini tidak akan terjadi jika Lucidity dan Silver Secret masih ada. Yang lain menjadi emosional. Bagaimanapun, sampai batas tertentu, dinasti War Sein adalah alasan mengapa sistem 9 rahasia akhirnya menjadi salah satu dari 3 anjing teratas di Imperial. Kehancurannya akan mengakibatkan kekacauan dan perang. Pada saat itu, tidak hanya mereka akan kehilangan statusnya sebagai salah satu dari 3 teratas, Li dan Mu bahkan mungkin akan mengambil keuntungan dari ini dan menghancurkan mereka. Sistem yang sudah lama ada akan berubah menjadi abu. Oleh karena itu, para leluhur visioner menjadi khawatir. Penghancuran 9 rahasia berarti kehancuran sekte mereka. Bagaimana burung bisa bertelur tanpa sarang? Para pemberontak menyerang. Kekacauan melanda kota kekuasaan dan Skywarp. Banyak petani dan warga mulai melarikan diri dari negeri yang bermasalah ini. Perang api pasti akan menghancurkan wilayah ini, semua bisa menjadi korban panasnya. Itu sebabnya orang-orang cukup pintar untuk lari sebelum tentara tiba di sini. Bahkan para penjaga dan pelayan di kota pemerintahan pun panik. Mereka mulai berlari bersama keturunan kerajaan. Tentu saja, beberapa orang memanfaatkan situasi ini dan mulai mencuri harta karun di sini. Banyak barang berharga dan dekorasi segera diambil. Di sisi lain, Li Qiye tidak peduli. Hanya bertindak sebagai penonton di tengah kekacauan. Dia tidak mencoba menghentikan orang-orang yang melarikan diri atau mencuri, hanya diam-diam memperhatikan semuanya. Yang mulia, belum terlambat untuk berangkat. Dinasti War Sein sepertinya sudah menyerah sehingga Jiadi masih berjanji untuk membawa Li Qiye pergi sebelum pasukan tiba di sini. Li Qiye tersenyum pada pria setia itu, Jiadi, pergilah, jangan khawatirkan aku. Saya akan menunggu di sini untuk menonton kesenangannya. Saya akan pergi jika itu tidak cukup menarik. Tetapi yang mulia, pasukan telah datang. Bagaimana saya bisa menghadapi Lucidity King yang sedang beristirahat jika terjadi sesuatu pada Anda? Jiadi melanjutkan, jangan khawatir, kita akan bertemu lagi, dan kamu juga tidak akan bertemu dengannya dalam waktu dekat. Li Qiye menepuk pundaknya dan menghibur. Meskipun lelaki tua itu terus membujuknya, Li Qiye tetap tenang dan memerintahkannya untuk pergi. Pada akhirnya, Jiadi menyerah dan bersujud di tanah. Dia dengan hormat berkata, Yang mulia, hamba Anda yang tidak berguna akan pergi sekarang. Jaga diri kamu, hati-hati di jalan. Li Qiye mengangguk sambil tersenyum. Jiadi menghentakkan kakinya karena frustrasi sebelum meninggalkan istana kekuasaan. Li Qiye tinggal di taman sambil memandangi penghalang berkilau di langit, kerajaan akan segera runtuh, siapa yang akan kehilangan kesabaran dan melompat keluar. Tidak sabar untuk melihat ini dan para pemain sebenarnya di balik layar. Ini juga akan menjadi pembalikan yang indah. Gemuruh. Akhirnya, kota kerajaan dikelilingi oleh pasukan besar, bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa melewatinya. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki.
Suara baja bergema dengan kilatan cahaya yang menyilaukan. Para prajurit di tembok telah menghunus senjatanya, bersemangat untuk bernyanyi. Meskipun terjadi kekalahan di kota, legiun pengawal kekaisaran tetap menjaga perdamaian, siap melindungi kota. Ini adalah legiun terkuat di ibu kota, garis pertahanan terakhir, pelindung dewa. Memperbaiki. Bagian bawah tombak menghantam tanah dengan keras, menyebabkan percikan api beterbangan. Seorang pemuda berarmor lengkap berdiri di dinding, agresif dan penuh semangat juang. Meskipun auranya tidak setingkat dengan kaisar sejati formasi 8, dia tetap terlihat seperti tombak dewa. Dia berdiri di sana dengan bangga, tampak tak tergoyahkan. Tang Hexiang, akankah dia bertarung sampai mati demi dinasti Perang Sein? Nenek moyang yang menyaksikannya bertanya-tanya. Dia adalah pengawal istana, seorang jenius dalam dinasti. Karena dia berasal dari keluarga kerajaan, garis keturunannya juga sangat berharga. Pria itu sudah menjadi ascender meski masih sangat muda, ini memungkinkan dia untuk naik pangkat menjadi komandan. Dia tentu saja bukan jenderal terkuat di legiun ini tetapi karena latar belakang dan bakat bawaannya, beberapa orang berpikir sebagai penerus masa depan. Itu sebabnya dia menjadi komandan salah satu dari 7 legiun. Orang-orang sebenarnya mengira Lucidity King akan mengangkatnya sebagai putra mahkota. Hexiang cukup berpengaruh pada keluarga kerajaan dengan dukungan banyak leluhur, tidak ada seorang pun yang mengira bocah tak dikenal seperti Li Qiye akan memenangkan peran tersebut. Mereka berpikir bahwa penunjukan Lucidity yang ceroboh ini adalah alasan terbesar penurunan Warsein. Ma Mingchun, apa hukuman karena terciptanya dinasti? Hexiang berteriak di Legiun Pusat. Mingchun adalah komandan legiun ini. Dia melayang di langit dan menjawab, Jenderal Tang, saya tidak mewakili dinasti. Raja baru tidak berguna, kehilangan sedikit pun integritas dan moralitas. Dia hanya akan merugikan masyarakat, kami melakukan ini demi mereka. Jenderal Ma benar, Kaisar sejati formasi 8 muncul di langit. Memancarkan auranya seperti seorang raja, Saudara Tang, saya tahu Anda adalah pria yang setia, tetapi Anda harus membuat pilihan sekarang. Raja barumu adalah pemerkosa yang hanya akan menimbulkan kerugian. Tanah ini dibangun atas usaha mendiang raja kita, aku tidak akan membiarkannya jatuh karena tiran ini. Kami tidak ingin menasihati dinasti Warsein, kami hanya ingin seorang raja yang bijaksana yang memerintahnya. Orang-orang menahan nafas setelah mendengar ini. Mereka memandang Tang Hexiang. Dia pernah kalah dari Kaisar sejati formasi 8 di masa lalu, jadi keduanya dianggap musuh. Apakah mereka akan saling bertarung hari ini? Penonton mengacungkan pertarungan ini dengan sangat serius. Pengawal istana sangat perkasa. Ditambah lagi, Skyward City memiliki banyak kartu as. Mereka bertarung di kandang sendiri dan memiliki semua keuntungan. Jika mereka ingin mencapai mati, pasukan yang disepakati harus membayar mahal agar pengepungan berhasil. Itu hanya akan menguntungkan 3 kekuatan besar lainnya yang hanya menonton dari pinggir lapangan. Oleh karena itu, pilihan Tang Hexiang sangat penting saat ini, hal ini dapat menentukan lanskap politik untuk tahun-tahun mendatang. Apakah dia akan bertarung sampai mati atau mengalihkan kesetiaannya? Suasana menjadi tegang. Jenderal Tang, raja baru hanya perlu turun tahta dan dinasti Perang Sein akan tetap ada. 5 legiun kita masih menjadi milik kerajaan. Komandan lainnya membujuknya. Kami hanya ingin dia turun tahta dan dikuasai oleh penguasa yang bijaksana. Ini bukan pemberontakan. Jenderal lainnya menambahkan. Yang mulia, Jenderal Tang telah membelot, mohon melarikan diri. Di tengah kekacauan itu, seorang pejabat tua yang melarikan diri melihat Li Qiye masih berkeliaran di sekitar istana dan menikmati lukisan sehingga dia berteriak. Li Qiye memperhatikan bahwa kantong di punggung pria itu penuh dengan harta karun tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia memegang tangannya dan tersenyum, ayo, saya tahu apa yang saya lakukan. Hati-hati, Yang Mulia. Pejabat itu bersujud 1 kali sebelum melarikan diri. Meskipun semua orang mengatakan bahwa raja baru ini sesat dan menyampaikan hukum, para pelayan, dan pejabat di istana tidak berpikir demikian. Sebaliknya, dia sangat murah hati, membiarkan orang melarikan diri dengan harta berharga tanpa ikut campur. Itu sebabnya banyak pelayan dan kantor mencuri barang tetapi tidak ada yang mencoba menangkap raja demi mendapatkan hadiah dari pasukan di sekitarnya. Di mata mereka, raja telah memperlakukan mereka dengan cukup baik.
Menangkapnya untuk mendapatkan hadiah adalah tindakan yang kejam dan tidak berterima kasih, menendang gigi seorang dermawan. Hal ini menghasilkan pemandangan yang sangat lucu. Orang-orang lari menyelamatkan diri sambil mengambil harta apapun yang bisa mereka dapatkan. Namun, Li Qiye berjalan di antara kelompok yang kacau itu, acuh tak acuh dan santai seperti biasanya. Hal yang paling aneh adalah para penjara ini berhenti. Beberapa bahkan dengan hormat membungkuk kepadanya dan berkata, "Yang mulia," sebelum melanjutkan dengan barang-barangnya. Pemandangan seperti itu terasa begitu alami dan bersahabat, tanpa gangguan. Berderit, gerbang berat itu mulai terbuka. Pengawal istana membukanya setelah mendengar perintah Tang Hexiang, mengizinkan pasukan memasuki kota. Sejak saat ini, Tang Hexiang, Kaisar Sejati Formasi 8, dan 5 komandan telah mencapai kesepakatan untuk berada di pihak yang sama. Beberapa orang menghela nafas. Salah satu master sekte dengan tenang berkata, sepertinya Tang Hexiang tidak bisa mempertahankan pendiriannya. Di antara legiun pengawal kekaisaran dianggap sebagai milik dinasti tersebut. Jenderal mereka sebagian besar berasal dari Warsein atau bahkan klan kerajaan. Sebaliknya, legiun lainnya terdiri dari anggota klan dan sekte 9 rahasia lainnya. Hexiang sendiri juga berasal dari keluarga kerajaan, jadi dia seharusnya berperang untuk dinasti Perang Sein. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya, memilih untuk mengutarakan raja baru. Meminta dia disalahkan dalam hal ini. Ini benar-benar kesalahan raja yang tidak bermoral karena menimbulkan kemarahan semua orang. Orang lain berbicara atas namanya. Beberapa leluhur hanya tersenyum, tidak percaya retorika tentang kurangnya karakter raja. Sebagai seorang raja, bejat atau mengambil gadis, itu bukan masalah besar dan merupakan hal yang lumrah. Belum lagi 3 atau 5 gadis, seorang tiran yang berwibawa akan memiliki harem puluhan ribu. Satu-satunya kesalahan raja adalah janjinya memegang otoritas militer. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan dianggap merosot. Putri emas seperti Bingci Hanyu akan merasakan suatu kehormatan menjadi bagian dari harem. Selama era Lucidity, kekuatan besar ini ingin menikahkan putri mereka ke dalam harem. Sayangnya, Lucidity menolak. Saat ini, raja baru hanya menginginkan Bingci Hanyu, belum lagi Bingci telah menyetujui hal ini dengan mendiang raja. Kontrak pernikahan resmi juga ditulis. Mereka mengingkari kesepakatan karena kesepakatan baru tidak mampu. Menyebutnya sebagai seorang lalim yang bejat hanyalah pembenaran atas pemberontakan tersebut. Nenek moyang ini secara alami memahami bahwa ini adalah dunia yang kuat. Karena raja baru itu lemah, musuh-musuhnya bisa menuduhnya melakukan apapun. Tolong turunkan tahta untuk menguasai yang berbudi luhur. Tang Hexiang memecah keheningan saat dia mendekati istana kerajaan dengan pasukannya. Orang-orang menghela napas dan tersentak melihat pemandangan ini. Beberapa hari yang lalu, dinasti Perang Suci hampir tidak tersentuh. Saat ini, kekuasaan istananya telah dikepung oleh pemberontak. Semua orang tahu bahwa semuanya sudah berakhir bagi raja dan dinasti Perang Sein. Dia akan mati bahkan setelah turun tahta. Ledakan, diluncurkan. Kaisar Sejati Formasi 8 dan anak buahnya mulai mengelilingi istana. Meskipun tidak ada satupun penjaga yang hadir, penghalang masih terbentuk di atas istana, hampir tidak bisa memecahkan seperti dinding baja. Mereka telah dipengaruhi oleh banyak kaisar sejati dan orang abadi dari dinasti tersebut, termasuk Lucidity. Kaisar Sejati Formasi 8 dan rekan-rekannya sangat kuat, tetapi menghancurkannya masih membutuhkan waktu. Sementara itu, Li Qiye terus berjalan santai sambil tersenyum meski terjadi ledakan. Dia berhasil mencapai aula emas dan perlahan duduk di singgasana. Dia menutup matanya, sepertinya tertidur, satu-satunya orang yang tersisa di istana raksasa ini. Seluruh tempat berguncang karena serangan yang terus-menerus. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan tersenyum, sudah waktunya. Ledakan, memasukkan yang memekakkan telinga terjadi. Kelompok master telah berhasil mendobrak penghalang dengan serangan dahsyat mereka. Semuanya hancur, banyak istana hancur. Puing dan debu berserakan di mana-mana. Itu jatuh. Penonton menjadi heboh dan berteriak. Begitu banyak mata yang menyaksikan pemandangan ini dengan intens. Masih sabar saat kerajaan jatuh. Lumayan, game yang cukup menarik. Baiklah, mari kita lihat apakah bidak caturku bisa digunakan atau tidak. Li Qiye menyebar sambil duduk di singgasana.
Ledakan. 8 formasi kaisar sejati melancarkan serangan telapak tangan yang menghancurkan dunia. Atap dan dinding aula emas runtuh, menampilkan Li Qiye di hadapan semua orang. Yang mulia, beberapa pemberontakan terjadi pelan-pelan, beberapa pria bahkan terhuyung mundur setelah melihatnya di sini. Dia tidak melarikan diri, bertentangan dengan ekspektasi mereka. Terlepas dari kurangnya kemampuan dan karakter moralnya, dia tetap ditunjuk oleh lucidity. Dengan kata lain, dia adalah penguasa yang sah, cabang ortodoks. Siapapun yang menginginkan tahta saat ini akan dianggap pemberontak, perampas kekuasaan. Otoritas cabang ortodoks tetap ada sehingga beberapa pemberontak memiliki hati nurani yang bersalah saat mereka berperan sebagai raja mereka. Raja baru, para leluhur yang menyaksikannya terkejut saat melihat Li Qiye bertahan di sana. Apakah dia ingin mati bersama kerajaan? Orang lain bertanya-tanya. Lagi pula, dia punya banyak peluang untuk lari sebelum mengepung. Tapi sekarang, dia satu-satunya yang tersisa di istana ini, duduk dengan bangga. Beberapa orang merasa hormat setelah melihat ini, seorang junior lemah yang berani menghadapi pasukan besar, tidak semua orang memiliki keberanian ini. Satu-satunya kejahatannya lahir di keluarga kerajaan. Seorang master sekte menghela nafas dengan lembut. Raja baru ini tidak melakukan hal yang keji dibandingkan dengan penaklukan lucidity sebelumnya. Anak itu adalah domba yang tidak bersalah sementara tangan lucidity berlumuran darah. Sayangnya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Mata 8 formasi kaisar sejati berkilat mematikan setelah melihat Li Qiye di atas tahta. Dia pasti ingin berada di sana. Raja baru ini adalah sampah saat dia menjadi kaisar sejati. Bagaimana mungkin dia tidak punya ambisi untuk menggantikan pria itu? Untuk mengambil semua otoritas yang menyertai tahta. Kamu adalah bocah cilik yang bertanggung jawab atas kerajaan 8 formasi. Li Qiye melirik ke arah kaisar. Mata kaisar menjadi serius dan cerah seperti bintang. Saya adalah kaisar sejati 8 formasi. Penguasa kerajaan formasi segudang. Disebut bocah nakal oleh sampah ini membuat kaisar sejati 8 formasi kesal meskipun mentalnya kuat. Li Qiye duduk di sana dengan tenang dan bahkan berbincang dengan kaisar sejati 8 formasi. Tindakan ini membuat orang saling melirik. Di mata para master, Li Qiye hanyalah seekor ayam musim semi, seorang kenalan baru. Namun, dia tetap tenang melawan pasukan besar dan kaisar sejati. Keberanian ini jarang terjadi dan patut dipuji. Itu adalah keturunan Lucidity King bagimu, dia tidak mempermalukan garis keturunannya. Seorang leluhur memuji. Bahkan sampai sekarang, banyak yang percaya bahwa dia adalah anak tidak sah dari Lucidity, karena itu dia diberi tahta. Kaisar memiliki kilatan rasa haus darah di matanya, tontonan yang benar-benar menakutkan karena tingkat kekuatan. Setiap helainya menyerupai pedang dewa, lebih dari cukup untuk membuat yang lain gemetar. Apakah kamu sudah selesai sekarang? Kaisar berkata dengan dingin. Li Qiye memegang tangannya dan dengan santai berkata, kapan kerajaanmu membawa putrimu kemari? Saya membutuhkan pembantu untuk menghangatkan tempat tidur dan mencuci kaki. Semua orang menarik napas dalam-dalam dan saling melirik. Dia orang gila. Banyak yang berbagi pemikiran ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang ini. Dia satu-satunya yang tersisa di istana namun dia masih berani berbicara seperti ini. Pria itu memang gila atau dia tidak akan memerintahkan penyerangan terhadap Bingci hanya karena seorang wanita. Bodoh. Kaisar mengangkat tangannya dan menghancurkannya dengan suara ledakan. Dia kemudian menerjang Li Qiye. Ini sudah berakhir. Semua orang tahu hasilnya tanpa melihat. Budidaya raja yang baru sangat buruk sampai-sampai bisa diabaikan. Hanya satu jari dari kaisar yang bisa mengubahnya menjadi abu, apalagi serangan penuh. Suara mendengung terjadi sebelum adanya kontak fisik, yang benar-benar bisa mendengar suara samar ini, riak ruang. Li Qiye tiba-tiba menghilang dari singgasananya. Ledakan, pukulan telapak tangan itu menghancurkan tahta, namun Li Qiye tidak ditemukan dimanapun. Di mana dia? Para penonton bingung. Pria itu sepertinya menghilang begitu saja. Tunggu, apakah dia hancur menjadi bubur atau kabut darah, menguap menjadi ketiadaan? Beberapa spekulasi. Tidak, seseorang menyelamatkannya, kata leluhur yang kuat dengan ekspresi serius. Apa? Kerumunan orang terkejut. Orang yang menyelamatkannya terlalu cepat, di luar jangkauan penglihatan. Terlebih lagi,
Pria itu melakukannya sebelum Kaisar Sejati Formasi 8. Makhluk ini pasti sangat kuat atau Kaisar akan berhenti. Siapa yang melakukannya? Pertanyaan ini muncul di benak setiap orang. Matahari Leng Ying, atau orang lain, memikirkan tentang Sun Leng Ying yang membuat orang bergidik. Bayangan terornya masih berada di atas 9 rahasia. Formasi sejati terkejut karena seseorang yang mampu melakukan tugas ini jelas lebih kuat darinya, mampu bergerak bebas dengan cara yang tidak dapat dilacak. Keenam berdiskusi merasakan hal yang sama dan mulai menganalisis lingkungan sekitar. Sayangnya, mereka tidak memperhatikan apapun. Pergi, cari kemana-mana. Kelompok tersebut memerintahkan tentara untuk mulai mencari Li Qiye. Orang-orang mulai memikirkan hasilnya. Meskipun pengepungan istana berhasil, raja baru masih dibawa pergi oleh seseorang. Pasukan koalisi tentu saja tidak menyukai ini, terutama kelompok Tang Hexiang. Selama raja baru masih hidup, mereka tidak akan bisa tidur nyenyak. Dia adalah masalah yang perlu diselesaikan. Tidak peduli siapa yang akan mengambil alih tahta, tapi selama Li Qiye masih hidup, wewenang akan ditanyakan, hanya pemegang kekuasaan. Terlebih lagi, Li Qiye bahkan bisa menjadi kartu milik orang lain. Mereka mungkin berperang menggunakan namanya dan mengambil alih dengan cara yang sama. Setidaknya, War Sein sudah berakhir, akhir dari masa keemasan mereka. Kata seorang leluhur setelah melihat kekacauan di istana. Dia ingat ketika Lucidity biasa mengatur dunia dengan cara yang angkuh, tidak ada seorang pun yang berani melanggar perintah kerajaannya. Tapi sekarang, otoritasnya hilang begitu saja, sama seperti dia. Bahkan jika perang dinasti Sein bisa berlanjut, kekuatan tidak lagi kuat sebelumnya. Jatuhnya War Sein memungkinkan kebangkitan orang lain, ini hanyalah permulaan, bukan akhir. Kata orang lain dengan sentimental. Kejernihan itu unik. Saat ini, siapapun yang berani mengambil posisi akan kesulitan menundukkan rakyat. Bingci dan kerajaan formasi segudang bersama-sama tidak cukup untuk memaksa 3 kekuatan besar lainnya untuk menyerah. Jika 8 formasi Kaisar Sejati naik, mereka pasti akan menyangkal penobatannya. Alasan mereka adalah Li Qiye, raja yang sah, masih ada. Dengan demikian, Formasi 8 dan yang lainnya tahu bahwa mustahil untuk merebut tahta sampai Li Qiye mati. Bukan hanya 3 kekuatan lainnya yang tidak mengakui legitimasi penguasa baru, namun sekte dan klan lain mungkin juga akan menolaknya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup Li Qiye menjadi sangat memusingkan. Sepertinya perang tidak bisa dihindari di masa depan. Salah satu leluhur pesimis dengan perkembangan saat ini. Li Qiye tidak bermaksud membalas serangan telapak tangan itu, tetapi ada orang lain yang menyelamatkannya dalam hitungan detik. Saat cahaya kembali menyala, pemandangannya benar-benar berbeda. Apa yang dilihatnya bukan lagi istana, melainkan lautan awan terbuka. Dia berdiri di atas puncak yang sunyi saat awan melayang di bawah kakinya. Jubahnya berkibar tertiup angin. Ada seorang lelaki tua yang berdiri di sana, penyelamatnya. Angin kakek tua, mengapa kamu menyelamatkanku? Saya sedang menunggu pertunjukan yang menyenangkan. Li Qiye menatap lelaki tua itu dan berkata, dia adalah salah satu dari 5 leluhur tertinggi, Dewa Angin dari Gatstep. Dia menatap Li Qiye dengan mata lamanya, terkejut karena bocah ini tidak menunjukkan rasa terima kasih. Yang terburuk, anak itu tetap berperilaku seperti raja dan tidak menunjukkan rasa hormat. Ingat, hanya ada 5 leluhur tertinggi di 9 rahasia. Mereka adalah leluhur terkuat di sekte mereka, hampir tak terkalahkan sebagai orang-orang abadi. Namun, Li Qiye tidak peduli dan memperlakukannya seperti subjek seperti Lucidity dulu. Orang-orang menemukan Dewa Angin karena dia seperti angin, pada dasarnya ada di mana-mana. Nak, lebih hormat lagi, kamu akan menjadi orang mati sekarang jika bukan karena aku. Dia menatap Li Qiye. Li Qiye duduk di tebing dan menempelkan kakinya ke depan dan ke belakang sebelum tersenyum, seolah-olah. Orang lain akan menyelamatkanku jika bukan kamu, memiliki Raja Boneka sudah cukup untuk mengendalikan dunia. Kamu tidak bodoh, bocah. Dewa Angin terkesan dan memandang pemuda itu lagi. Dia mengira anak itu hanyalah anak hilang yang tidak berguna. Bahkan orang idiot pun bisa melihat ini. Li Qiye tersenyum, saya yakin kekuatan besar lainnya juga sedang menunggu. Sayangnya, saya tidak menyelamatkan Anda karena alasan ini. Aku menyelamatkanmu karena mempertimbangkan mendiang raja. Dewa Angin di dalamnya.
Berbeda dengan leluhur tertinggi lainnya, Dewa Angin cukup dekat dengan Luciditas. Yang terakhir ini telah membimbingnya di masa lalu. Itu sebabnya dialah orang pertama yang menyetujui perjanjian pernikahan. Oleh karena itu, dia menyelamatkan Li Qiye agar garis keturunan Lucidity dapat terus berlanjut. Bagaimanapun, Li Qiye duduk di tepi tebing dengan tangan sebagai penopang sambil cakar kakinya, menikmati awan di bawahnya. Dewa Angin menyorotinya, berpikir bahwa Lucidity adalah pria yang hebat dan tak terkalahkan, namun anaknya sama sekali tidak. Ini mungkin noda dalam kehidupan Lucidity yang sempurna. Apa inovatifmu, dan hukum unggul apa yang kamu pelajari? Dia bertanya, masih jauh. Tingkat ke-13, dan mengenai hukum prestasi. Yang manapun, budidayanya terlalu mudah jadi tidak perlu pilih-pilih. Li Qiye menjawab dengan santai. Dewa Angin hampir meluapkan darah karena kesombongan tak tahu malu ini. Bocah ini jelas sangat lemah, tidak ada bedanya dengan pengirim yang baru diterima. Tidak ada yang namanya tingkat ke-13. Dewa Angin merespons dengan dingin. Oh, lalu level ketiga, baru saja level ke-13 terdengar lebih keren dan cocok dengan gayaku. Li Qiye mengangkat bahu. Win King menyorotkannya dengan marah. Jika orang ini adalah murid Godstep, dia pasti sudah mencapainya sekarang. Agresif, sombong, dan cuek, sungguh anak nakal. Apa, ingin rasanya berdetak Dou dan Ze dari War Sein Dynasty? Li Qiye menanggapinya dengan permusuhan. Dewa Angin membalas sambil mencibir, Dou dan Ze. Menurutmu orang sepertimu bisa mengendalikannya? Sistem 9 rahasia memiliki 9 kata, Lin, Bing, Dou, Ze, Jie, Zhen, Lei, Qian, Xing. Ini adalah mantra tertinggi, dikabarkan diciptakan oleh 9 rahasia leluhur atau ditinggalkan oleh Bao Po. Seluruh sistem dibangun berdasarkan mantra ini, mereka memilih sebagai yayasan. Namun, tidak ada garis keturunan yang memiliki kesembilannya. Menggenggam satu saja sudah cukup menakjubkan. Misalnya, dinasti Perang Suci memiliki Dou dan Ze, sesuai dengan namanya. Yang lainnya adalah Godstep Sect dengan kata Xing. Sampai batas tertentu, memiliki dua kata yang membuat dinasti War Sein menjadi begitu kuat. Satu-satunya yang memiliki dua kata adalah Waterfront Pavilion, negara-negara besar lainnya hanya punya satu. Hanya sedikit orang di dinasti Perang Sein yang dapat menyentuh kedua kata ini karena keduanya adalah fondasi kerajaan. Bahkan seorang tiran seperti Lucidity tidak bisa begitu saja memberikan warisan ini kepada Li Qiye. Oleh karena itu, Dewa Angin tidak menyangka seseorang yang lemah seperti dia akan mampu mengucapkan kata-kata tersebut. Faktanya, dia bahkan tidak bisa melihatnya, apalagi menyimpannya. Tidak apa-apa, Li Qiye dengan santai mengangkat bahu. Di mana kamu tinggal sebelum ini? Dewa bertanya. Faktanya, dia sangat bingung dengan Li Qiye. Jika dia adalah anak haram Lucidity, lalu siapa ibunya? Seseorang seperti Lucidity tidak akan memilih sembarang wanita. Itu pasti seorang wanita luar biasa dengan latar belakang yang hebat. Semua orang tahu bahwa Lucidity hanya memiliki seorang putri, kaisar sejati Jiuning. Lucidity tidak lagi memiliki ahli waris setelah dia pergi, juga tidak ada wanita di sekitarnya. Terlebih lagi, Li Qiye hanya terlihat berusia lebih dari 20 tahun. Hal ini membuat orang berspekulasi tentang apa yang dia lakukan 20 tahun lalu. Aku jatuh dari langit. Li Qiye menunjuk ke atas, apakah kamu belum pernah mendengar tentang surga favorit? Saya orang seperti itu, jadi tentu saja saya menutup telepon di sana. Kalau tidak, kenapa aku langsung menjadi raja? Ungkapan, dipilih oleh surga, dimaksudkan untuk menggambarkan saya. Omong kosong. Dewa Angin ingin memberikan tendangan yang bagus kepada orang ini, tidak ada yang seperti itu. Li Qiye tersenyum, saya adalah contoh sempurna. Suatu hari, saya tidak sengaja terjatuh dan meledak, di sanalah saya berada di Camp Silver Secret Legion. Lucidity melihatku dan langsung mengetahui bahwa aku dipilih oleh surga, cukup mampu untuk membuat War Sein makmur, jadi dia langsung menjadikanku putra mahkota dan menyerahkan kerajaan. Dewa Angin merasa ingin menamparkan bocah tidak masuk akal sekarang, tidak ada yang akan percaya omongan kosong ini. Dia tidak tahu bahwa Li Qiye memang mengatakan kebenaran di luar bagian yang dipilih oleh surga. Dia tidak menarik apapun lagi. Mengapa kamu tidak menjadikan negeri ini lebih baik? Itu hilang berkat kamu, sepertinya kamu sebenarnya bukan orang yang dipilih oleh surga.
Dewa Angin mengejeknya. Kamu hanya tidak mengerti. Li Qiye dengan santai berkata, kamu melihatnya dari sudut pandang yang tertutup dan bodoh, ini hanyalah lapisan kabut, hanya kehilangan penampilan. Dewa Angin bermaksud menjanjikan darah karena marah. Sebagai salah satu dari 5 leluhur tertinggi, ia menikmati status bergengsi di 9 rahasia. Orang-orang menyamar di hadapannya, tidak berani bernapas dengan keras. Bahkan para Eternals lainnya memperlakukannya dengan hormat. Namun, bocah ini tidak peduli dan bahkan berpikir bahwa itu tertutup dan cuek. Tak seorang pun kecuali Lucidity yang berani berbicara dengannya seperti ini di 9 rahasia. Kalau begitu terangi aku dengan kebijaksanaanmu, Yang Mulia. Dewa Angin membalas dengan sinis. Baiklah, karena kamu sangat tulus, saya akan memberikan beberapa petunjuk. Li Qiye tampak kebal terhadap sarkasme dan bertindak seperti raja yang angkuh. Dewa Angin tersenyum kecut melihat pemandangan ini, berpikir bahwa bocah ini tidak memiliki kesadaran yang sama sekali. Katakan padaku, apakah Lucidity kuat? Cukup tak terpecahkan? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Dewa Angin tidak mengharapkan pertanyaan ini. Dia mengangguk dan berkata, kehebatan pertarungan mendiang raja tidak ada bandingannya, pastinya nomor 1 dalam 9 rahasia, tak terkalahkan di seluruh kekaisaran. Ini memang benar, nenek moyang tertinggi seperti mereka masih tidak berani melakukan apapun di hadapan Lucidity karena dia jauh lebih kuat. Bagaimana dengan prestasinya? Masih belum pernah bertanding di 9 rahasia. Li Qiye melanjutkan. Dewa Angin berpikir sejenak sebelum memberikan pendapat tujuan, dalam hal pencapaian, saya yakin dia juga nomor 1. Dari sudut pandang sejarah, menurutku dia bahkan dekat dengan Kaisar Zheng, atau setidaknya sangat dekat. Dia memilih kata-katanya dengan hati-hati untuk mendapatkan evaluasi yang adil terhadap Luciditas. Meskipun 5 kekuatan besar memiliki pemikiran untuk melawan Lucidity, mereka harus mengakui bahwa dia memberikan kontribusi besar terhadap kesuksesan sistem 9 rahasia, menjadikannya berada pada level yang sama dengan Mu dan Li. Lalu bagaimana jika aku menjadi raja yang berbudi luhur? Apakah itu cukup untuk dibandingkan dengan Lucidity King? Li Qiye bertanya. Mustahil. Dewa Angin berkata dengan tegas. Prestasi Lucidity sebanding dengan Kaisar Zheng, salah satu kaisar sejati yang paling cemerlang. Mengambil langkah lain untuk melampaui Lucidity lebih sulit daripada mencapai langit untuk keturunan di masa depan. Bagaimana jika kerajaan itu jatuh tetapi saya akhirnya bangkit dan melanda seluruh dunia, menciptakan dinasti baru yang dipuja oleh semua orang? Bagaimana jika dibandingkan dengan Lucidity? Li Qiye tersenyum. Meskipun sudah berpengalaman, Dewa Angin masih terkejut karena pemikiran ini benar-benar gila. Li Qiye melanjutkan sebelum mendengar sebuah jawaban, kerajaan ini tidak ada gunanya jika tidak mengizinkanku untuk memberikan kontribusi yang tiada taranya. Itu akan membuang-buang waktu bagi seseorang yang dipilih oleh surga seperti saya. Setelah beberapa saat, Dewa Angin memperhatikan dan berkata, apakah kamu sudah gila? Kamu memberitahuku. Li Qiye tersenyum. Pada saat ini, Dewa Angin menemukan kesamaan antara Li Qiye dan Lucidity, bukan dalam hal penampilan melainkan perilaku mereka. Keduanya sama gilanya. Kamu sendiri yang ingin memulai dinasti baru. Saya khawatir itu hanya lamunan, kecuali Anda lebih kuat dari mendiang raja. Dewa Angin merespons. Tidak ada yang tak mungkin, itu semua tergantung pada kemauanku. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Bersambung.